Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situbondo, sebuah tanah di ujung timur Jawa yang menjadi saksi bisu kekuatan di luar nalar. Di saat moncong meriam penjajah mulai mengarah ke jantung pesantren, seorang ulama besar tidak hanya menyiapkan bambu runcing. Kiai Asad Syamsul Arifin, sang mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, memiliki rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Beliau tidak sendirian. Di balik rimbunnya pohon jati Sukorejo, ada pasukan yang tak terlihat oleh mata telanjang, namun sanggup membuat nyali musuh ciut dalam sekejap. Pasukan itu adalah pagar haib, penjaga iman dan negara. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Di teras kediamannya, Kiai Asad duduk bersila. Di depannya ada segelas kopi yang sudah dingin, namun pikiran beliau terbang jauh melampaui pagar pesantren. Laporan dari para santri intelijen menyebutkan bahwa pasukan sekutu mulai mendarat di beberapa titik strategis Jawa Timur. Kiai Asad tahu kekuatan fisik santri-santrinya yang bersenjata parang dan bambu runcing tidak akan cukup menghadapi senapan mesin dan tang baja. Beliau memejamkan mata. Dalam keheningan itu, mata batin beliau mulai menembus tirai haib. Beliau melihat ribuan siluet hitam yang berdiri tegak di sekeliling pesantren. Mereka bukan santri manusia. Mereka adalah bangsa jin muslim yang telah lama mengabdi dan belajar di bawah bimbingan para leluhur Kiai Asad. Waktunya telah tiba, bisik beliau pelan. Kiai Asad bangkit dan berjalan menuju sebuah langgar mushola tua di sudut pesantren yang jarang dimasuki santri biasa. Di sana, beliau melakukan salat malam yang sangat panjang. Setelah salam, beliau tidak beranjak. Beliau melakukan komunikasi batin sebuah diplomasi gaib. Tiba-tiba, api lilin di ruangan itu bergoyang hebat, meski tak ada angin. Suasana berubah menjadi sangat padat. Kiai Asad berbicara tanpa menggerakkan bibir. Beliau memanggil para pemimpin jin yang menjaga pesisir Situbondo. Dalam penglihatan batin, muncul 3 sosok raksasa berjubah hijau yang memberikan hormat sangat dalam kepada beliau. Wahai hamba Allah, dari golongan yang tersembunyi, suara Kiai Asad bergema di alam malakut. Negara ini dalam ancaman. Agama ini dalam bahaya. Apakah kalian tetap diam saat rumah Allah hendak diinjak oleh kaki-kaki kafir? Salah satu sosok itu bersuara. Suaranya seperti gemuruh ombak. Kami menunggu perintahmu, wahai cucu Rasulullah. Nyawa kami dan ribuan bala tentara kami siap menjadi pagar gaib bagi tanah ini. Keesokan harinya, suasana pesantren berubah total. Kiai Asad memerintahkan para santri untuk melakukan amalan-amalan khusus. Mereka diminta membaca hizib dan syalawat nariyah secara terus-menerus, tanpa putus selama 7 hari 7 malam. Para santri hanya mengerti bahwa ini adalah perintah rohani untuk keselamatan. Namun, Kiai Asad melihat hal lain. Setiap bait sholawat yang dilantunkan para santri berubah menjadi energi yang membentuk kubah cahaya raksasa di atas pesantren. Di balik cahaya itu, pasukan jin penjaga mulai menempati pos-pos strategis. Ada yang berada di pukuk-pukuk pohon jati, ada yang berdiri di gerbang utama, dan ada yang menyelam di sepanjang garis pantai. Kiai Asad mengambil segenggam pasir dan kerikil. Beliau meniupkan doa-doa keramat ke pasir tersebut. Sebarkan pasir ini di sepanjang perbatasan pesantren. Jangan sampai ada satu butir pun yang terlewat. Perintahnya kepada santri kepercayaannya. Pasir inilah yang nantinya akan menjadi jebakan gaib bagi siapapun yang berniat jahat. Malam harinya, sebuah truk patroli Belanda mencoba mendekati wilayah Sukorejo. Mesin truk itu tiba-tiba mati total tepat saat menyentuh garis pasir yang disebar santri. Para tentara Belanda turun dengan bingung. Saat mereka mencoba berjalan kaki memasuki area hutan, mereka merasa seolah-olah menabrak tembok beton yang tak terlihat. Tak hanya itu, mereka mendengar suara ribuan orang sedang melakukan baris berbaris dengan hentakan kaki yang sangat keras. Namun tak ada satupun orang di sana. Ketakutan menyelimuti mereka. Salah satu tentara mengaku melihat sosok bayangan hitam setinggi pohon kelapa yang menatap mereka dengan mata merah menyala dari balik rimbunnya jati. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik arah dan melarikan diri, meninggalkan truk mereka yang tak bisa menyala. Perang kemerdekaan bukan hanya soal adu peluru dan strategi di atas peta. Di balik layar, terjadi pertempuran metafisika yang jauh lebih mengerikan. Pihak penjajah yang menyadari adanya kekuatan aneh di Sukorejo
tidak tinggal diam. Mereka membawa sekutu gelap para penyihir dan praktisi ilmu hitam dari negeri barat yang mencoba merobohkan pagar gaib pesantren. Inilah saat di mana Kiai Asad harus berdiri di garis depan sebagai panglima dua alam. Malam itu, pesantren tidak tenang. Beberapa santri yang sedang berjaga di pos depan tiba-tiba jatuh pingsan dengan mulut berbuih. Ada pula yang berteriak histeris seolah melihat sosok monster yang mencakar langit. Kiai Asad yang sedang dalam kedalaman zikirnya merasakan serangan itu. Beliau melihat ribuan jarum hitam haib yang terbang dari arah laut, mencoba menembus kubah cahaya yang melindungi santri-santrinya. Rupanya mereka menggunakan cara kotor, gumam Kiai Asad. Beliau tahu, ini bukan sekadar serangan mental, tapi serangan teluh tingkat tinggi yang dibawa oleh kapal-kapal perang musuh. Serangan ini bertujuan untuk melemahkan mental para pejuang sebelum serangan militer fisik dilakukan. Kiai Asad segera berdiri. Beliau keluar menuju halaman tengah pesantren dengan suara yang menggelegar. Beliau memerintahkan seluruh santri yang masih terjaga untuk berkumpul dan membaca syalawat badar dengan suara lantang. Jangan berhenti sampai fajar menyingsing. Biarkan suara kalian menjadi perisai bagi tanah ini, perintah beliau. Saat para santri melantunkan syalawat, Kiai Asad kembali memasuki kondisi meditasi yang dalam fana. Jiwa beliau melesat menuju batas alam haib Situbondo. Di sana, beliau bertemu kembali dengan pemimpin pasukan jin muslim yang dikenal dengan nama Sultan Jin Penjaga Utara. Namun, pemandangan di alam sana nampak mencekam. Pasukan jin muslim nampak sedang menahan gempuran dari sosak-sosak raksasa bermata biru dan bertubuh api jin-jin kiriman dari tanah Eropa yang dibawa oleh para okultis sekutu. Pertempuran haib itu luar biasa hebat. Kilatan energi spiritual menambar-nayambar di langit astral Sukorejo. Kiai, serangan mereka sangat kuat. Mereka membawa sihir kuno yang haus darah, lapor sang Sultan Jin dengan napas yang berat. Kiai Asad tersenyum tenang. Sebuah senyuman yang mengandung kekuatan dahsyat. Kalian tidak sendiri. Kekuatan mereka berasal dari kegelapan, sedangkan kekuatan kita berasal dari cahaya yang maha cahaya. Gunakan kalimat la haula wala quwata illa billah sebagai pedang kalian. Kiai Asad mengambil sebuah tongkat kayu jati. Beliau menghentakkannya ke tanah 3 kali. Setiap hentakan menciptakan gelombang kejut yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk gaib. Beliau kemudian mengambil segelas air, membacakan doa Ayatul Kursi sebanyak 313 kali, lalu memercikan air tersebut ke arah 4 penjuru mata angin. Keajaiban terjadi. Jarum-jarum hitam yang tadinya menyerang pesantren tiba-tiba berbalik arah. Di tengah laut di atas kapal perang Belanda yang sedang bersandar, terjadi kepanikan luar biasa. Para awak kapal tiba-tiba merasa tercekik. Instrumen kapal meledak tanpa sebab, dan beberapa perwira mereka jatuh sakit secara mendadak dengan suhu tubuh yang sangat panas. Sihir mereka membalas tuannya sendiri. Pagar haib Sukorejo tidak hanya bertahan, tapi kini menjadi senjata yang mematikan. Kiai Asad menunjukkan bahwa pagar beliau bukan hanya untuk membentengi, tapi juga untuk menghancurkan niat jahat. Di tengah malam yang buta, seorang sersan Belanda yang mencoba melakukan infiltrasi ke dalam hutan dekat pesantren melihat pemandangan yang membuatnya kencing di celana. Di setiap dahan pohon besar yang mengelilingi pesantren, nampak sepasang mata kuning yang menyala. Bukan monyet atau burung hantu, melainkan ribuan makan gaib yang sedang bersiap menerkam. Makan-makan itu adalah perwujudan dari doa-doa dan khodam penjaga yang dikerahkan Kiai Asad. Sang sersan lari turburit-berit kembali ke markasnya, melaporkan bahwa pesantren Sukorejo dijaga oleh pasukan binatang buas yang tidak bisa ditembus oleh peluru. Sejak saat itu, perintah penyerangan ke Sukorejo ditunda karena laporan-laporan mistis yang terus berdatangan dari para prajurit lapangan. Kemenangan di alam gaib telah diraih, namun perang fisik baru saja akan dimulai. Musuh yang frustasi karena serangan mistisnya gagal, kini menyiapkan serangan artileri berat. Namun, Kiai Asad memiliki strategi yang lebih gila lagi. Beliau memerintahkan para santrinya untuk membawa kayu-kayu kecil yang telah didoakan. Benarkah kayu-kayu itu bisa berubah menjadi meriam gaib yang sanggup menenggelamkan kapal musuh? Dan apa yang terjadi saat Kiai Asad bertemu langsung dengan utusan gaib dari Kerajaan Kidul untuk menjaga stabilitas Jawa? Logika manusia seringkali buntu menghadapi keajaiban Tuhan. Di saat sekutu merasa di atas angin dengan teknologi mesin perangnya, Kiai Asad Syamsul Arifin justru memberikan instruksi yang dianggap tak masuk akal. Melawan
besi dengan kayu. Namun, ini bukan sembarang kayu. Ini adalah wasilah doa yang telah dicelup dalam samudera spiritual. Perang Situbondo tidak hanya pecah di daratan, tapi juga di kedalaman samudera, melibatkan kekuatan kuno yang telah menjaga tanah Jawa sejak ribuan tahun silam. Kepanikan sempat melanda barisan santri saat intelijen melaporkan bahwa kapal perang sekutu telah mengunci koordinat pesantren untuk dibombardir. Kiai Asad tetap tenang di atas sajadahnya. Beliau kemudian memanggil para komandan santri pelopor. Kumpulkan dahan-dahan kayu jati yang sudah jatuh. Potong sepanjang lengan. Perintah beliau singkat, para santri bingung. Namun ketaatan kepada guru adalah segalanya. Setelah kayu terkumpul, Kiai Asad mengelilingi tumpukan kayu tersebut sambil membacakan Asma Allah yang agung. Beliau kemudian meniupkan nafas ke arah kayu-kayu itu. Bawa kayu ini ke pinggir pantai. Arahkan ke kapal musuh. Dan bacakan takbir dengan hati yang yakin. Malam itu, di sepanjang bibir pantai Sukorejo, para santri berjejer. Di mata tentara Belanda, melalui teropong, mereka melihat para santri memegang kayu-kayu kecil. Mereka tertawa mengejek, mengira para santri sudah gila. Namun, saat perintah tembak diberikan dari kapal, sebuah kejadian di luar nalar terjadi. Setiap kali santri meneriakkan Allahu Akbar, dari kayu-kayu tersebut terlontar bola api raksasa yang melesat membelah malam. Suaranya menggelegar melebihi meriam tercanggih saat itu. Kapal musuh berguncang hebat. Air laut di sekeliling mereka mendidih. Musuh panik. Radar mereka mendeteksi adanya baterai artileri berat yang tak terlihat secara fisik. Di saat pertempuran laut memanas, Kiai Asad melakukan sebuah langkah spiritual yang sangat rahasia. Beliau berjalan sendirian menuju sebuah tebing yang menjorok ke laut. Di sana, beliau duduk bersila, membiarkan deburan ombak membasahi jubahnya. Beliau sedang melakukan perjanjian agar kekuatan alam ikut menjaga kedaulatan tanah air. Tiba-tiba, permukaan laut di depan beliau terbelah. Kabut hijau tebal muncul, dan di tengahnya berdiri seorang satria dengan pakaian kuno kerajaan, mengendarai kuda yang kakinya tak menyentuh air. Sosok itu adalah utusan dari penguasa Samudera Selatan yang dikirim untuk berkomunikasi dengan sang kiai. Wahai kiai, tanah ini adalah mandat kami untuk dijaga secara gaib. Namun, kekuatan asing membawa jangkar kegelapan yang mencoba mengikat energi tanah Jawa. Apa perintahmu? Tanya sang utusan dengan suara yang bergema di dalam pikiran. Kiai Asad menjawab dengan tegas, namun santun. Aku tidak meminta kalian berperang untuk kami, karena perang ini adalah tugas kami sebagai manusia. Aku hanya meminta, goyangkanlah samudera ini. Buatlah kapal-kapal yang membawa kezaliman itu tak bisa berdiri tegak di atas airmu. Biarkan ombakmu menjadi tentara yang memperporondekan niat buruk mereka. Keesokan harinya, fenomena alam aneh terjadi. Meski langit cerah tanpa angin, laut di Selat Bali hingga pesisir Situbondo mendadak mengamuk. Gelombang setinggi rumah muncul entah dari mana, hanya di sekitar posisi kapal-kapal perang musuh. Kapal-kapal baja itu terombang-ambing seperti mainan kertas di dalam bak mandi. Para pelaut Belanda yang terlatih sekalipun mabuk laut hebat, meriam-meriam mereka tak bisa membidik dengan akurat karena kapal miring ke kiri dan ke kanan secara ekstrim. Di dalam kabin, para perwira ketakutan. Mereka merasa ada kekuatan raksasa dari bawah laut yang sedang mencoba menarik kapal mereka ke dasar samudera. Kiai Asad melihat kejadian itu dari kejauhan dengan mata batinnya. Beliau melihat ribuan pasukan raib laut jin-jin penghuni samudera sedang bahu-membahu dengan pasukan jin muslim penjaga pesantren untuk memastikan tidak ada satupun peluru musuh yang menyentuh bumi Sukorejo. Benteng yang paling kokoh sekalipun seringkali runtuh, bukan karena hantaman dari luar, melainkan karena keropos dari dalam. Ketika pagar gaib Sukorejo tak tertembus oleh peluru maupun sihir barat, musuh menggunakan strategi kuno, adu domba dan pengkhianatan. Di tengah ribuan santri yang setia, terselip satu jiwa yang telah terbeli oleh janji emas penjajah. Seorang duri yang mencoba mencabut paku-paku spiritual yang selama ini menjaga pesantren tetap berdiri. Kiai Asad sedang dalam posisi sujud terakhir di salat tahajudnya ketika beliau merasakan getaran yang tidak selaras di area perbatasan pesantren. Pagar cahaya yang beliau bangun dengan wirid dan puasa selama berbulan-bulan terasa bocor di satu titik. Ada seseorang yang sedang menanam sesuatu yang najis untuk menetralkan doa-doa keramat beliau. Beliau bangkit
namun tidak segera memanggil pasukan keamanan santri pelopor. Beliau ingin melihat sejauh mana permainan ini berlangsung. Dengan kemampuan kasif terbukanya tabir batin, Kiai Asad melihat sosok salah satu orang kepercayaannya sedang menggali tanah di pojok barat pesantren titik, di mana pasukan jin muslim biasanya berkumpul untuk berjaga. Orang itu menanam bangkai binatang dan jimat-jimat hitam pemberian intelijen Belanda untuk mengusir para penjaga gaib. Seketika itu juga, Kiai Asad melihat barisan jin penjaga mundur perlahan karena rasa tidak suka mereka terhadap benda-benda najis tersebut. Tanpa suara, Kiai Asad muncul di belakang orang tersebut. Sang pengkhianat terlonjak hebat hingga jatuh tersungkur. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan melihat sang kiai berdiri tegak dengan sorban yang nampak bercahaya di tengah kegelapan. "Apa yang kau cari di dalam tanah itu, muridku?" tanya Kiai Asad lembut, namun suaranya seperti petir yang merambat di permukaan bumi. Saya sedang mencari akar obat, Kiai," jawabnya terbata-bata. Kiai Asad tersenyum getir. "Akar obat atau akar pengkhianatan? Kau menukar keselamatan ribuan saudaramu demi sekantong emas dari tanggen-tanggen yang berlumuran darah. Kau telah membukakan pintu bagi musuh untuk masuk ke rumah Allah." Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon jati, muncul sosok-sosok hitam bertubuh tinggi besar pasukan bayangan jin yang sedang menahan amarah. Mereka hanya menunggu satu isyarat dari Kiai Asad untuk melenyapkan pengkhianat itu ke alam lain. Namun, Kiai Asad mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pasukan gaibnya tetap tenang. Menyadari bahwa titik pertahanannya telah rusak, Kiai Asad segera mengambil tindakan darurat. Beliau tahu bahwa saat ini tentara Belanda sudah bersiap di luar garis hutan, menunggu sinyal bahwa pagar telah jebol. Beliau memerintahkan para santri pelopor yang masih terjaga untuk berkumpul tanpa suara. "Malam ini, kalian tidak akan bertempur sendirian. Jangan takut dengan jumlah mereka, karena di samping kanan dan kiri kalian ada pasukan yang tidak terlihat yang akan menuntun perang-perang kalian," ujar Kiai Asad. Kiai Asad kemudian melakukan sebuah gerakan spiritual yang luar biasa. Beliau memejamkan mata dan menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu juga, ribuan bayangan hitam yang tadinya bersembunyi di pepohonan jati seolah menyatu dengan para santri. Para santri mendadak merasa tubuh mereka menjadi sangat ringan. Tenaga mereka berlipat ganda, dan mata mereka mampu melihat dalam kegelapan sejelas di siang hari. Inilah pasukan bayangan yang bergerak dalam kesenyapan, menyergap pos-pas musuh sebelum mereka sempat melepaskan satu peluru pun. Tentara Belanda yang merasa sudah berhasil menetralkan kekuatan mistis pesantren mulai merangsek masuk dengan percaya diri. Namun, saat mereka masuk ke area hutan, mereka tidak menemukan manusia. Mereka hanya mendengar suara tawa yang bergema dari segala penjuru dan desingan angin yang mematikan. Setiap kali mereka menembak ke arah bayangan, peluru mereka seolah menembus asap. Sebaliknya, serangan dari pihak pesantren datang secara tak terduga, parang-parang yang melayang sendiri. Pepohonan yang seolah bergerak menjepit jalan keluar hingga tanah yang mendadak amblas. Pasukan musuh kocar-kacir. Mereka tidak lagi berperang melawan santri. Mereka berperang melawan hutan yang siolelah hidup dan ingin menelan mereka bulat-bulat. Kiai Asad berdiri di puncak bukit kecil, menyaksikan pembersihan itu. Beliau memastikan bahwa tidak ada satupun musuh yang berhasil menyentuh gerbang pondok. Malam paling gelap seringkali terjadi tepat sebelum fajar menyingsing. Di titik nadir perjuangan ini, musuh mengeluarkan senjata pamungkas. Mereka bukan hanya tank baja, tapi artefak gelap kuno yang dirancang untuk menghancurkan spiritualitas Nusantara. Namun, mereka lupa bahwa mereka sedang berhadapan dengan Singa Sukorejo, seseorang yang di pundaknya terpikul restu para guru, dan di hatinya bersemayam kekuatan yang sanggup menggetarkan aras. Inilah saat puncaknya, ketika doa berubah menjadi auman yang meruntuhkan gunung. Di garis depan, pasukan Belanda membawa sebuah kotak besar, berlapis baja. Di dalamnya terdapat sebuah gong kuno hasil jarahan yang telah diisi mantra-mantra penggetar jiwa. Saat gong itu dipukul, gelombang frekuensi aneh menyebar ke seluruh hutan. Para santri yang tadinya bersemangat mendadak merasa pusing hebat, dada sesak, dan fokus di zikir mereka mulai buyar. "Ini adalah akhir dari sihir kalian," teriak komandan Belanda melalui pengeras suara. Melihat murid-muridnya mulai goyah, Kiai Asad mengambil napas panjang. Beliau menyadari bahwa ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang frekuensi ruhani. Beliau melepaskan tasbih dari tangannya
dan melilitkannya ke pergelangan tangan kanan. Mata beliau terpejam. Seluruh energi batin beliau ditarik ke pusat ulu hati. Kiai Asad maju satu langkah ke depan. Beliau menarik napas dalam-dalam hingga dadanya membusung. Lalu beliau mengeluarkan sebuah teriakan takbir yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Inilah Aji Singo Barong. Allahu Akbar. Suara itu bukan suara manusia biasa. Teriakan itu beresonansi dengan alam gaib. Terdengar seperti auman ribuan singa yang bersahutan secara serentak di telinga musuh. Gelombang suara yang dihasilkan Kiai Asad secara fisik menghancurkan Kohe-Koka, kendaraan tempur Belanda. Gong keramat milik musuh seketika retak dan pecah berkeping-keping. Pasukan Belanda yang berada di garis depan langsung tersungkur. Banyak dari mereka yang telinganya mengeluarkan darah karena tak kuat menahan getaran energi tersebut. Di mata batin para jin penjaga, nampak sosok singa raksasa berwarna emas berdiri di belakang Kiai Asad, menatap tajam ke arah musuh yang gemetar ketakutan. Itulah puncak karomah beliau sebagai pelindung pesantren. Seiring dengan hancurnya kekuatan gaib musuh, mental para tentara Belanda runtuh total. Mereka merasa sedang melawan alam semesta itu sendiri, bukan hanya sekelompok santri. Saat cahaya pertama matahari fajar mulai mengintip dari balik perbukitan Situbondo, pasukan Belanda menarik diri dalam kekacauan. Mereka meninggalkan peralatan perang mereka, melarikan diri kembali ke arah pantai dengan penuh trauma. Kiai Asad menghentikan teriakannya. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara burang-burang pagi yang mulai berkicau kembali. Para santri yang tadinya lemas, kini bangkit kembali dengan kekuatan baru. Mereka sujud syukur di atas tanah yang masih basah oleh embun dan sisa-sisa pertempuran gaib. Pagar gaib yang dibangun Kiai Asad kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sukorejo tidak hanya selamat, tapi menjadi simbol bahwa kekuatan spiritual Nusantara tidak akan pernah bisa dijajah oleh kekuatan manapun selama para pewarisnya tetap teguh dalam dizikir dan persatuan. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang hangat, Kiai Asad mengumpulkan seluruh santrinya di halaman pesantren. Wajah beliau nampak lelah, namun memancarkan kedamaian yang luar biasa. Beliau berpesan dengan suara yang lembut, namun berwibawa. Ingatlah, anak-anakku, kemenangan ini bukan karena hebatnya parang kita, bukan karena kuatnya pagar haib kita, tapi karena Allah meridai niat kita menjaga agama dan tanah air ini. Pasukan haib itu ada karena keimananmu. Jangan pernah sombong, karena kekuatan sejati hanya miliknya. Teruslah mengaji, teruslah berjuang. Kisah tentang pasukan jin penjaga dan Aji Singo Barong ini menjadi legenda yang diceritakan Turen Temuran di Jawa Timur. Bukan untuk dipuja secara mistis, tapi sebagai pengingat bahwa di balik perjuangan fisik, ada perjuangan ruhani yang tak kalah dahsyatnya. Fajar telah sempurna menyinari Sukorejo. Kiai Asad Syamsul Arifin telah membuktikan bahwa seorang ulama adalah benteng terakhir kedaulatan bangsa. Perang haib mungkin telah usai, namun perjuangan menjaga cahaya iman harus terus berlanjut. Dari pesisir Situbondo, sejarah menuliskan dengan tinta emas bahwa di tanah ini, doa-doa sang wali adalah pagar yang tak akan pernah bisa diruntuhkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.